Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nilo Putu Ayu Sri Damayanti, NIM P071242190013 dari Program Studi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan Poltekkes Denpasar. Nah, di sini kita akan membahas mengenai nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Nah, teman-teman, ada pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian nilai, yang kedua penyerapan atau pembentukan nilai, yang ketiga nilai personal dan nilai luhur, yang keempat kebijakan dan nilai-nilai, yang kelima pertimbangan nilai-nilai, dan terakhir standar perilaku, etika, dan kualitas. Nah, langsung saja kita ke yang pertama mengenai pengertian nilai. Nah, apa sih itu nilai? Nilai merupakan suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan, tentang suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai penyerapan atau pembentukan nilai. Yang termuat dalam etika. Yang pertama, hati nurani. Bahwa manusia mempunyai kesadaran yang terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab. Nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang baik, sedangkan norma merupakan aturan-aturan yang menyertai nilai. Nah, yang ketiga, hak dan kewajiban. Hak berkaitan dengan kewajiban yang bebas terlepas dari segala ikatan dengan hukum objek. Yang keempat, amoral dan immoral. Moral merupakan kebaikan, sedangkan immoral pertentangan dari moral. Nah, yang kelima, moral dan agama. Di mana dasar dari tingkah laku moral adalah agama itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai nilai personal dan nilai luhur. Seorang bidan memiliki kewajiban personal, yaitu yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat terdapat 6 butir. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya terhadap 3 butir. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya terdapat 2 butir. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya terdapat 3 butir. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri terdapat 2 butir. Lalu yang terakhir, kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air terdapat 3 butir. Nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap dimiliki oleh setiap orang. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat, kita akan membahas mengenai kebijakan dan nilai-nilai. Isu adalah suatu berita yang belum tentu benar kerjasamanya. Nah, isu itu bisa benar ataupun salah. Isu dapat menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu hal yang masing-masing memiliki argumentasi, atau isu merupakan topik yang menarik untuk didiskusikan. Argumentasi yang timbul akan bervariasi. Nah, isu muncul karena adanya perbedaan nilai-nilai dan kepercayaan. Isu merupakan gosip atau kabar yang belum pasti, bukan merupakan kenyataan dan lebih ke arah negatif. Nah, etik atau etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku. Etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Nilai benar dan salah yang dianut oleh organisasi atau masyarakat kebidanan adalah seni dan praktik yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi, dan pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikutsertakan keluarga dan atau orang yang berarti lainnya. Nah, etik dalam masalah kebidanan. Yang pertama, legislating, atau ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan. Yang kedua, lisensi, yaitu pemberian izin praktik sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk membatasi pemberian kewenangan dan untuk meyakinkan klien. Nah, yang ketiga, deontologi atau tugas keputusan,
yang diambil berdasarkan keterikatan hubungan dengan tugas. Dalam pengambilan keputusan, perhatian utama tertuju pada tugas. Nah, yang keempat, hak. Keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan, dan kepuasan. Yang kelima, institution. Keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilema etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini, ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnya. Nah, yang keenam, benefits. Keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan klien. Nah, lalu malefesis, keputusan yang diambil merugikan pasien. Yang ketujuh, malpraktik. Terjadi karena ceroboh, lupa, gagal mengkomunikasikan. Yang kelima, membahas mengenai pertimbangan nilai-nilai. Pertimbangan nilai-nilai. Pada tahun 1985, The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktik kebidanan profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasikan 7 nilai-nilai personal profesional, yaitu yang pertama, estetik atau keindahan. Kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. Yang kedua, altruisme atau mengutamakan orang lain. Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen, asuhan, kedermawanan, atau kemurahan hati, serta ketekunan. Yang ketiga, equality atau kesetaraan. Memiliki hak atau status yang sama terhadap penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri, dan toleransi. Yang keempat, freedom atau kebebasan. Memiliki kapasitas untuk memiliki kegiatan termasuk kepercayaan diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam mengarahkan diri sendiri. Yang kelima, human dignity atau martabat manusia. Berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Yang keenam, justice atau keadilan, menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal, termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan, serta kewajaran. Yang keenam, truth atau kebenaran, menerima kenyataan dan realita, termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional. Nah, kita menuju yang terakhir yaitu standar perilaku, etika, dan kualitas dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Yang pertama, kode etik profesi. Dalam praktik kebidanan, menjalankan kode etik profesi, menerapkan kode etik seperti kompetensi, kewenangan, keputusan, mempertanggungjawabkan praktik kebidanan. Yang kedua, tanggung jawab. Seorang bidan harus mampu mempertahankan kewajiban bila terjadinya gugatan. Nah, yang ketiga, melakukan kolaborasi dan rujukan. Kolaborasi interpersonal sangat penting dalam keselamatan pasien. Nah, teman-teman, sekian bahasan kita. Terima kasih.